Nama saya Anissa Lestari, 34 tahun, seorang investor startup di Jakarta. Pada pesta ulang tahun ayah saya yang ke-60, orang tua saya mengejek saya. "Kapan kamu bisa sesukses kakakmu?" Kata-kata mereka setajam pisau. Kakak saya, Bima, bersandar di kursinya sambil menyeringai. "Mungkin 50 tahun lagi." Suaranya penuh dengan kesombongan. Seluruh ruangan pecah dalam tawa. Tapi tidak dengan saya. Saya duduk dalam diam. Jantung saya berdebar kencang. Meskipun mata saya menyimpan kilau yang tak bisa dilihat orang lain. Saat tumbuh dewasa, saya dan Bima tak terpisahkan. Dia dulu selalu membela saya setiap kali teman sekelas mengejek minat saya pada desain. Namun setelah ia sukses di dunia teknologi, kakak yang baik dan protektif itu berubah menjadi seseorang yang akan mempermalukan saya di depan semua orang. Malam itu, saat tawa mereka menggema, saya memikirkan sebuah rahasia. Saya telah menyimpan sebuah kebenaran yang, jika terungkap, akan benar-benar menghancurkan kepercayaan keluarga saya pada apa yang disebut sebagai kesuksesannya. Saya tidak membantah, saya tidak perlu melakukannya. Saya tahu, saat saya memilih untuk mengungkapkannya, keheningan di ruangan itu akan memekakkan telinga. Setelah malam yang menentukan itu, keluarga saya tidak pernah sama lagi. Pernahkah Anda diremehkan atau dibandingkan dengan saudara kandung? Jika Anda menyimpan rahasia yang dapat mengubah cara pandang keluarga Anda selamanya, akankah Anda tetap diam atau mengungkapkannya? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Tumbuh besar di Jakarta, rumah keluarga kami selalu terasa seperti surga yang aman. Saya dan Bima tak terpisahkan, dua anak melawan dunia. Saya adalah remaja pemalu, selalu mencoret-coret desain furnitur di buku catatan saya. Bermimpi suatu hari nanti akan mewujudkannya. Bima, 4 tahun lebih tua dari saya, adalah pendukung terbesar saya. Dia bisa duduk berjam-jam memperhatikan saya menggambar. Matanya terbelalak penasaran, bertanya, "Apakah kamu benar-benar akan membuat kursi itu suatu hari nanti?" Saya akan tertawa, mengacak-acak rambutnya, dan berjanji akan membuatkannya satu set ruang tamu lengkap, satu kenangan yang paling membekas. Saat itu saya berusia 16 tahun, duduk di bangku kantin sekolah, membuat sketsa saat makan siang. Sekelompok gadis lewat, terkikik melihat coretan saya. "Apa itu? Meja untuk semut?" Salah satu dari mereka mengejek, dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wajah saya memanas, tetapi sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, Bima menghampiri mereka. "Jangan ganggu dia," bentaknya, suaranya pecah tapi tegas. "Desainnya luar biasa, kalian hanya iri." Gadis-gadis itu mundur, dan dia duduk di sebelah saya, tersenyum. "Jangan dengarkan mereka, kamu akan menjadi orang hebat." Momen itu membuat saya merasa tak terkalahkan, seolah kami akan selalu saling menjaga. Akhir pekan adalah waktu kami. Kami akan balapan sepeda keliling kompleks perumahan, menghindari selang air dan meneriakkan nama-nama pahlawan super buatan kami. Saya adalah jagoan desain, dia adalah mitra kilat. Kami akan roboh di rumput sambil tertawa sampai perut kami sakit. Saat itu, rumah kami selalu ramai. Ibu memanggil kami untuk makan malam. Ayah berteriak ke TV saat pertandingan Persija. Saya masih ingat aroma kue nastar buatan ibu, bagaimana kami akan mencuri adonan saat dia tidak melihat. Suatu hari Sabtu, kami membantunya membuat setumpuk kue untuk acara sekolah. Bima mengoleskan tepung di pipi saya, dan saya mengejarnya di sekitar dapur. Kami berdua terkikik seperti orang bodoh. Ibu hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Kalian berdua ini merepotkan," katanya. Tapi matanya hangat. Ayah lebih tegas, selalu mendorong kami untuk menjadi seseorang. Dia akan mendudukan kami setelah makan malam, berbicara tentang kerja keras dan ambisi. Saya akan mengangguk, membuat sketsa dalam pikiran sementara Bima menyerap setiap kata. Dia akan meniru nada serius ayah, membuat saya tertawa tertahan. Saat itu, saya pikir, dia akan selalu menjadi anak itu setia, protektif, rekan saya dalam kejahatan. Kami akan terjaga di malam hari, berbisik tentang rencana besar kami. Saya ingin merancang rumah, dia ingin mengubah dunia. Kita akan melakukannya bersama, katanya. Suaranya penuh keyakinan, namun sesuatu berubah saat kami beranjak dewasa. Saat saya kuliah, Bima mulai menjauh. Dia akan memutar matanya ketika saya menunjukkan sketsa saya, menganggapnya sebagai hal-hal artistik. Saya mengabaikannya, berpikir itu hanya fase, tetapi jarak itu semakin besar. Ketika dia mencapai usia 20-an dan menemukan kesuksesan,
Anak manis yang saya kenal lenyap. Dia menjadi seseorang yang akan menyeringai dan mengejek seolah-olah saya berada di bawahnya. Beberapa malam saya terjaga, memutar ulang masa kecil kami, mencoba menentukan kapan dia berubah. Apakah karena uang? Perhatian? Saya tidak bisa memahaminya, dan itu menggerogoti saya. Bagaimana bisa anak laki-laki yang membela saya berubah menjadi seseorang yang hampir tidak saya kenali? Keluarga kami tidak sempurna, tetapi solid. Ibu mengajar bahasa Indonesia di SMA, selalu mendorong kreativitas saya, meskipun dia tidak sepenuhnya mengerti. Ayah, seorang pensiunan pengacara, sangat disiplin, tetapi dia akan melunak ketika kami menonton sepak bola bersama, mendukung tim nasional. Mereka tidak pernah pilih kasih saat kami kecil, setidaknya tidak yang saya perhatikan. Kami hanyalah keluarga kelas menengah yang tinggal di sebuah rumah, 2 lantai dengan halaman belakang yang berantakan dan terlalu banyak mimpi. Saya pikir hari-hari itu akan berlangsung selamanya, bahwa saya dan Bima akan selalu menjadi satu tim. Tapi hidup punya rencana lain. Dan ikatan yang kami bangun di rumah Jakarta itu akan menghadapi ujian yang tidak pernah saya duga. Ikatan itu membawa kami ke usia 20-an ketika kami memulai sebuah perusahaan bersama. Kami memulai hanya dengan sebuah ide kecil, sebuah aplikasi sederhana yang nantinya akan mengubah hidup kami. Saya membawa kepala penuh rencana bisnis, sementara Bima membawa energi tak terbatasnya untuk pemasaran. Bersama di apartemen sempit kami di Jakarta, kami menghabiskan malam-malam tanpa akhir membuat sketsa baris pertama dari apa yang akan menjadi aplikasi keuangan pribadi. Saya yang mencetuskan konsep, intinya alat untuk melacak pengeluaran, menetapkan anggaran, dan menggamifikasi tabungan untuk kaum milenial yang benci spreadsheet. Bima menyukainya, matanya berbinar saat dia memikirkan slogan-slogan yang menarik. Kita akan menghasilkan miliaran, katanya, meninju udara. Saya memimpin pekerjaan berat. Saya menghabiskan berbulan-bulan menyempurnakan fitur aplikasi, membuat kode hingga larut malam, dan melakukan presentasi kepada investor. Kemenangan besar pertama saya adalah mendapatkan dana awal 750 juta dari sebuah perusahaan modal ventura lokal. Bima menangani branding, menciptakan logo yang ramping dan kampanye media sosial viral yang membuat kami mendapatkan 10.000 unduhan di minggu pertama. Kami adalah tim yang sempurna, atau begitulah yang saya kira. Pada tahun kedua kami, aplikasi ini memiliki 1 juta pengguna dan kami meraup pendapatan yang stabil. Investor mulai menyebut kami sebagai the next big thing di kancah teknologi Jakarta. Saya sangat senang mencurahkan setiap ons energi untuk mengembangkan impian kami. Tetapi seiring dengan meroketnya aplikasi, Bima mulai berubah. Dia akan memposting di Instagram dengan keterangan foto kantor kami membangun ini dari nol. Saya akan melewatinya. Perut saya mulas, membangun ini. Padahal sayalah yang menghitung angka, menegosiasikan kontrak, dan memperbaiki bug pada pukul 3 pagi. Suatu malam, saya menghadapinya. Bima, kita melakukan ini bersama, kataku. Menjaga suaraku tetap stabil. Dia mengangkat bahu, bahkan tidak mengangkat kepalanya dari ponselnya. Kamu menangani hal-hal yang membosankan, Anissa. Aku yang membuatnya bersinar. Kata-katanya terasa seperti tamparan, tetapi saya menelan frustrasi saya. Dia adalah kakak saya, dan saya tidak ingin merusak apa yang telah kami bangun. Pada tahun ketiga, kami mendapatkan kemitraan besar dengan Bank Nasional, yang meningkatkan valuasi kami menjadi 75 miliar. Postingan Bima menjadi lebih mencolok foto-foto dirinya di konferensi teknologi, berjabat tangan dengan para CEO, dengan keterangan, menjalani mimpi. Saya hanya bisa menggigit lidah ketika rekan kerja bertanya tentang aplikasi Bima. Pada sebuah rapat tim, dia memperkenalkan saya sebagai staf pendukung saya kepada seorang investor baru. Staf pendukung, saya yang menulis kode yang membuat kami mendapatkan 1.000 pengguna pertama. Saya menariknya ke samping setelah itu. Kenapa kamu terus meremehkan peranku? Tanyaku. Dia memutar matanya. Jangan dibesar-besarkan. Seseorang harus melakukan pekerjaan kasar. Saya berdiri di sana, tertegun saat dia pergi. Saya terus maju, didorong oleh janji masa kecil kami untuk mengubah dunia bersama. Saya menangani anggaran, merekrut pengembang, dan mendapatkan putaran pendanaan lain 3 miliar dari sebuah perusahaan Singapura. Bima, sementara itu, menghabiskan hari-harinya merayu para influencer dan memposting tentang visinya. Karyawan kami mulai memperlakukannya seperti pendiri tunggal.
Suatu kali seorang pengembang junior berterima kasih kepada Bima atas ide saya untuk menambahkan pelacak tabungan. Bima hanya mengangguk, tidak mengoreksinya. Saya merasa tidak terlihat. Kontribusi saya terhapus dengan setiap postingan yang dia buat. Namun, saya tetap bertahan. Saya mencintai aplikasi kami. Dan saya berpegang pada harapan bahwa kakak yang saya kenal masih ada di suatu tempat. Titik puncaknya datang saat presentasi kepada seorang investor besar. Saya telah menghabiskan waktu berminggu-minggu mempersiapkan presentasi, menganalisis data untuk menunjukkan potensi pertumbuhan kami. Bima bersikeras untuk menyampaikannya. Di tengah jalan, dia melewatkan slide saya tentang retensi pengguna, mengklaim slide itu terlalu teknis. Kami mendapatkan kesepakatan itu. Tetapi investor itu kemudian mengirimi saya email yang memuji visi berani Bima. Saya menatap layar, dada saya sesak. Saya telah mencurahkan jiwa saya ke dalam presentasi itu, dan dia mengambil pujian tanpa berpikir dua kali. Malam itu, saya duduk sendirian di apartemen saya, memutar ulang perjalanan kami. Anak laki-laki yang berjanji kami akan melakukan ini bersama telah pergi, digantikan oleh seseorang yang melihat saya sebagai batu loncatan. Tetapi kesuksesan menampakkan sisi terburuk Bima dan segalanya menjadi buruk. Setelah kami menandatangani kontrak besar pertama kami, Bima mulai bertingkah seolah-olah dia memiliki saya. Aplikasi kami baru saja mendapatkan kesepakatan 30 miliar dengan sebuah peritel besar untuk mengintegrasikan alat penganggaran kami ke dalam platform mereka. Saya bekerja hingga larut malam untuk memastikan kemitraan berjalan lancar sementara Bima melihatnya sebagai tiketnya menuju ketenaran. Dia melenggang ke rapat-rapat, melontarkan ide-ide besar tanpa pernah memeriksa angka-angkanya. Suatu hari, dia mengajukan ekspansi besar-besaran, menambahkan fitur investasi kripto ke aplikasi kami. Ini adalah masa depan, katanya. Suaranya penuh percaya diri. Saya menganalisis data dan tidak melihat apa-apa selain tanda bahaya. Pasar sangat fluktuatif dan kami tidak memiliki infrastruktur. Bima, ini bisa menenggelamkan seluruh perusahaan. Saya memperingatkan, menunjukkan proyeksi saya kepadanya. Dia mengabaikan saya. Kamu terlalu hati-hati. Wujudkan saja. Saya menolaknya. Mengutip umpan balik pengguna yang lebih menyukai kesederhanaan. Tetapi Bima bersikeras, menggalang tim kami di belakang rencana visionernya, melawan penilaian saya yang lebih baik. Saya menyerah, berharap untuk menjaga kemitraan kami. Kami mencurahkan sumber daya ke dalam fitur itu, merekrut pengembang baru dan menghabiskan uang tunai. 6 bulan kemudian, pasar kripto ambruk dan kinerja aplikasi kami anjlok. Pengguna mengeluhkan gangguan dan peritel mengancam akan menarik diri. Kami kehilangan pendapatan 4,5 miliar dalam semalam. Saya duduk di kantor kami menatap angka-angka, kepala saya berdenyut. Bima masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya merah. Ini salahmu, bentaknya. Kamu tidak menjalankannya dengan benar. Saya berkedip, tertegun. Sudah kubilang ini berisiko, jawab saya. Dia mencibir. Kamu tidak cocok untuk keputusan besar, Anissa. Tetaplah pada hal-hal kecil. Kata-katanya lebih menyakitkan dari yang saya duga. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membangun aplikasi kami, mendapatkan dana, dan memperbaiki kekacauannya. Sekarang dia menggambarkan saya sebagai orang yang tidak kompeten. Lebih buruk lagi, orang tua kami mulai menggemakannya. Saat makan malam keluarga, ibu berkata, kakakmu yang membawa perusahaan, mungkin kamu harus membiarkannya memimpin. Ayah mengangguk, matanya dingin. Dia punya visi. Kamu hanya membantu. Saya menggenggam garpu saya, tenggorokan saya tercekat. Saya ingin berteriak bahwa sayalah yang menulis kodenya, mendapatkan investor, dan membuat kami tetap bertahan. Tetapi kekecewaan mereka membungkam saya. Saya merasa seperti menyusut, peran saya direduksi menjadi 0. Titik puncaknya datang saat retret tim. Bima mengumumkan proyek baru kepada staf. Proyek yang telah saya teliti selama berminggu-minggu. Dia tidak menyebut saya sekalipun. Ketika saya menanyakannya kemudian, dia menyeringai. Ide itu murah, Anissa. Eksekusi yang penting. Saya berdiri membeku, dada saya terbakar. Malam itu, saya menelepon teman saya Kirana, seorang jurnalis lepas yang selalu mendukung saya. Dia menghapusku, kataku. Suaraku bergetar. Kirana tidak berbasa-basi. Kamu lebih baik dari ini. Kenapa kamu membiarkannya menginjak-injakmu? Kata-katanya menusuk.
Saya bertahan demi mimpi yang kami bangun bersama, demi kakak yang pernah berjanji kami akan mengubah dunia. Tetapi kakak itu telah pergi. Saya menghabiskan berminggu-minggu bergulat dengan keputusan itu. Pergi berarti meninggalkan aplikasi yang telah saya curahkan dengan sepenuh hati malam-malam tanpa tidur, terobosan-terobosan. Tetapi bertahan berarti kehilangan diri saya sendiri. Suatu pagi, saya masuk ke kantor Bima dan menyerahkan surat pengunduran diri saya. Saya selesai, kataku, suaraku mantap. Dia tertawa. Mengira saya hanya menggertak. Kamu akan kembali. Kamu butuh ini. Saya tidak menjawab. Saya mengemasi barang-barang saya dan pergi. Hati saya berat tetapi teguh. Saya berusia 29 tahun. Memulai kembali dari nol. Kirana menemui saya untuk minum kopi sore itu. Matanya tajam. Kamu akan berhasil, katanya. Bangun sesuatu yang menjadi milikmu. Keyakinannya membuat saya terus berjalan. Saya meluncurkan startup saya sendiri, sebuah perusahaan modal ventura yang berfokus pada startup teknologi. Hanya saya, sebuah laptop dan kantor kecil di Jakarta. Saya bekerja 16 jam sehari, melakukan presentasi kepada investor, membangun portofolio. Setiap penolakan menyakitkan, tetapi telepon dari Kirana, penuh dorongan dan lelucon-lelucon konyol, membuat saya tetap berpijak pada kenyataan. Saya tidak memberitahu keluarga saya tentang usaha baru saya. Kata-kata mereka masih terngiang, tidak cocok untuk keputusan besar. Saya akan membuktikan bahwa mereka salah, tetapi dengan cara saya sendiri. Sementara itu, saya terus memantau perusahaan Bima. Bertanya-tanya apakah dia akan menyadari saya telah pergi. Saya membangun kembali hidup saya, tetapi tetap mengawasi perusahaan Bima. Perusahaan baru saya berkembang lebih cepat dari yang saya duga. Pada usia 32 tahun, saya menjalankan sebuah perusahaan modal ventura di Jakarta, mencurahkan setiap ons energi untuk mendanai startup teknologi. Saya memulai hanya dengan laptop dan mimpi. Tetapi dalam setahun, saya telah mendukung 3 aplikasi yang menjanjikan pelacak kebugaran berbasis AI, platform e-commerce berkelanjutan, dan alat acara virtual. Kemenangan besar pertama saya datang ketika aplikasi kebugaran mendapatkan kesepakatan 75 miliar dengan jaringan gym besar. Pada tahun 2023, perusahaan saya meraup pendapatan miliaran, dan saya menjadi penasihat startup di seluruh Jawa. Blog-blog industri menyebut saya bintang yang sedang naik daun, tetapi saya merahasiakan kesuksesan saya. Saya tidak ingin menjadi berita utama atau pujian. Saya hanya ingin membangun sesuatu yang menjadi milik saya. Saya tidak pernah memberitahu keluarga saya. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan kakak saya tidak tahan memikirkan pengawasan mereka. Jika saya berbagi kemenangan saya, ibu mungkin akan berkata, "Itu bagus, tapi aplikasi kakakmu sudah mendunia." Ayah akan mengangguk, mengabaikan saya dengan menepuk kepala. Jadi, saya tetap diam, fokus pada pekerjaan saya. Suatu malam, saat menggulir Instagram, saya tertegun. Kakak saya telah memposting pembaruan samar foto dirinya dalam setelan jas dengan keterangan, "Hal-hal besar akan datang. Nantikan." Tetapi komentar-komentarnya menceritakan kisah yang berbeda. Orang dalam industri berbisik tentang kesulitan perusahaannya tenggat waktu yang terlewat, investor yang marah, dan krisis arus kas. Saya menggali lebih dalam, memeriksa forum teknologi dan situs berita. Aplikasi Bima kehilangan pengguna, dan timnya berantakan. Dia salah mengelola dana, mengejar fitur-fitur mencolok daripada stabilitas. Perusahaannya hanya beberapa minggu lagi dari kebangkrutan. Hati saya mencelos. Terlepas dari segalanya kesombongannya, pengkhianatannya, dia tetaplah kakak saya. Saya bergulat dengan apa yang harus dilakukan. Sebagian dari diri saya ingin membiarkannya hancur, menghadapi konsekuensi dari egonya. Tetapi sebagian lain teringat pada anak yang pernah membela saya di sekolah, yang berjanji kami akan mengubah dunia bersama. Saya tidak bisa hanya melihat mimpinya mati. Jadi, saya menelepon. Melalui sebuah perusahaan cangkang yang saya kendalikan, saya menyuntikkan 30 miliar ke startup Bima, menyamar sebagai investor anonim. Tim saya bekerja di belakang layar, menghubungkan perusahaannya dengan sebuah firma keuangan besar. Dalam beberapa bulan, Bima mendapatkan kontrak 150 miliar untuk mengintegrasikan aplikasinya ke dalam platform mereka. Itu cukup untuk menyelamatkan perusahaannya untuk saat ini. Saya melihat postingan Instagram berikutnya dari sofa saya. Rahang saya mengeras. Bima berdiri di depan kantor yang ramping, tersenyum, dengan keterangan,
menutup kesepakatan 150 miliar. Begitulah cara saya bekerja. Komentar-komentar meledak dengan pujian, menyebutnya jenius. Tidak ada satupun yang menyebutkan investor anonim. Saya tidak terkejut, tetapi tetap saja menyakitkan. Dia telah mengambil pujian atas penyelamatan saya, sama seperti dia mengambil pujian atas aplikasi kami bertahun-tahun yang lalu. Saya ingin mengiriminya pesan untuk menantangnya, tetapi saya menahan diri. Apa gunanya? Dia tidak akan pernah mengakui bahwa saya telah menyelamatkannya. Kirana bisa melihat isi hati saya. Kami bertemu di sebuah kedai kopi keesokan harinya, dan dia mencondongkan tubuh ke seberang meja, suaranya tajam. "Kamu membiarkannya mencuri kesuksesanmu lagi," katanya. "Beritahu dunia bahwa itu adalah kamu." Saya menggelengkan kepala, menatap kopi saya. Dia keluarga, Kirana. Jika saya mengungkapkannya, itu akan menghancurkan ayah dan ibu. Dia menghela napas, melunak. "Kamu tidak bisa terus menyelamatkannya selamanya. Dia perlu belajar." Kata-katanya terngiang-ngiang di benak saya. Tetapi saya belum siap untuk bertindak. Saya masih berharap Bima akan berubah, bahwa kakak yang saya cintai terkubur di suatu tempat di bawah egonya. Saya berkata pada diri sendiri bahwa keheningan saya adalah untuk keluarga kami, untuk menjaga kedamaian. Tetapi tetap diam lebih sulit dari yang saya kira. Setiap kali saya melihat postingan Bima, membual tentang kesuksesannya, perut saya mulas. Saya akan terjaga, memutar ulang janji masa kecil kami, bertanya-tanya mengapa saya terus melindunginya. Nasihat Kirana mengusik saya. "Katakan yang sebenarnya, biarkan dia menghadapi kenyataan." Tetapi saya tidak bisa menghilangkan rasa bersalah. Jika saya angkat bicara, saya akan menghancurkan keluarga kami. Jadi, saya tetap diam, fokus pada perusahaan saya, menandatangani kesepakatan baru dan membangun masa depan saya. Saya pikir saya bisa menyimpan rahasia saya selamanya, membiarkan Bima menikmati momennya. Saya salah. Saya pikir saya bisa tetap diam sampai pesta ulang tahun ayah. Pesta ulang tahun ayah yang ke-60 adalah titik puncaknya. Saya masuk ke restoran mewah di Jakarta, hati saya berat, tetapi kepala saya tegak. Saya mengenakan gaun hitam sederhana, berharap untuk malam perayaan. Sebaliknya, saya mendapatkan kursi barisan depan untuk melihat favoritisme keluarga saya. Orang tua saya, Darmawan dan Susanti, berseri-seri saat mereka bersulang untuk kakak saya, Bima, anak emas mereka. "Untuk kesuksesanmu," kata ayah, mengangkat gelasnya. "Kamu telah membuat kami sangat bangga." Bima tersenyum, menikmati pujian itu. Saya duduk diam, memaksakan senyum. Tetapi ibu menoleh ke saya, nadanya tajam. "Kapan kamu akan berhenti lari dari perusahaan kakakmu dan melakukan sesuatu yang berharga?" Meja itu menjadi sunyi. Saya menggenggam serbet saya, denyut nadi saya berpacu. Bima bersandar, menyeringai. "Iya, Anissa, kapan momen besarmu?" "Mungkin 50 tahun lagi." Tawa berdesir di antara para tamu sepupu, paman, teman keluarga. Kata-katanya menggemakan ejekan dari bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka membawa beban baru. Dia mengangkat gelasnya, membual tentang kemenangan terbarunya. "Baru saja menutup kontrak 150 miliar, katanya. Suaranya cukup keras untuk seluruh ruangan. Itulah yang disebut kesuksesan sejati. Para tamu bertepuk tangan, terpaku pada setiap katanya. Saya menatap piring saya, dada saya sesak. Dia berbicara tentang kesepakatan yang saya amankan untuknya, yang saya salurkan 30 miliar melalui perusahaan cangkang saya. Dia tidak tahu, saya telah menyimpan rahasia saya selama berbulan-bulan, melindunginya meskipun dia sombong. Tetapi malam itu, sesuatu patah. Saya tidak bisa membiarkannya menulis ulang sejarah lagi. Saya berdiri, tangan saya mantap, dan mengeluarkan ponsel saya. "Saya punya sesuatu untuk dibagikan," kataku. Suara saya jernih. Saya terhubung ke proyektor restoran dan memutar video pendek yang telah saya siapkan. Video itu menunjukkan email, kontrak, dan catatan keuangan bukti bahwa perusahaan saya, melalui anak perusahaan, telah berinvestasi di perusahaan Bima dan menjadi perantara kesepakatan 150 miliarnya. Layar memancarkan logo perusahaan saya, lalu dokumen bertanggal dengan tanda tangan saya. Ruangan menjadi sunyi. Wajah Bima membeku, gelasnya setengah jalan ke bibirnya. Ibu memecah keheningan, suaranya tajam. "Apakah ini semacam lelucon, Anissa? Kamu mengarang ini untuk mencuri perhatiannya." Ayah menggelengkan kepalanya. Matanya dingin. "Kamu meninggalkan perusahaannya,
Mengapa kamu membantunya sekarang? Ini konyol. Ketidakpercayaan mereka terasa seperti pukulan. Saya mengharapkan skeptisisme, tetapi bukan penolakan mentah-mentah. Bima berdiri, rahangnya mengeras. Kamu iri, desisnya. Kamu tidak tahan dengan kesuksesan saya, jadi kamu mengarang cerita. Para tamu berbisik, beberapa mengangguk setuju. Saya merasakan beban tatapan mereka. Tenggorokan saya terbakar. Saya telah menyelamatkan perusahaannya, dan mereka mengira saya berbohong. Kirana, teman saya, duduk di seberang meja, matanya terbelalak karena frustrasi. Dia memberiku tatapan yang mengatakan, "Katakan sesuatu." Tapi saya tidak melakukannya. Kata-kata mereka iri, konyol, mengada-ada lebih menyakitkan dari yang saya duga. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun membangun kakak saya pertama sebagai mitranya, kemudian sebagai penyelamat diam-diamnya. Namun, disinilah saya tidak terlihat lagi. Pengkhianatan itu bukan hanya dari Bima. Itu juga dari ayah dan ibu. Mereka telah memilih pihaknya tanpa berpikir dua kali. Saya ingin berteriak untuk menjabarkan setiap detail bagaimana saya menjaga perusahaannya tetap bertahan. Tetapi wajah mereka tertutup, meremehkan, mengatakan kepada saya bahwa itu tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan pernah melihat saya. Pada saat itu, saya membuat pilihan. Saya tidak akan memohon kepercayaan mereka. Saya tidak akan terus menopang ego Bima sementara ego saya diinjak-injak. Saya perlu membuktikan nilai saya, bukan kepada mereka, tetapi kepada diri saya sendiri. Saya mematikan proyektor, tangan saya gemetar, tetapi tekad saya kuat. Nikmati pestamu, kataku pelan, menatap ayah. Saya berjalan keluar, sepatu hak saya berdetak di lantai. Kirana mengikuti, ekspresinya campuran antara bangga dan kecewa. Seharusnya kamu berjuang lebih keras. Bisiknya saat kami sampai di pintu, saya menggelengkan kepala. Tidak di sini, tidak seperti ini. Saya tidak butuh persetujuan mereka lagi. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya meninggalkan pesta dengan satu tujuan. Keesokan paginya, saya menelepon tim saya. Saya sudah selesai menjadi penyelamat diam-diam. Penolakan keluarga saya di pesta ulang tahun ayah telah menyulut api dalam diri saya, dan saya tidak akan membiarkan Bima menulis ulang cerita saya lagi. Saya duduk di kantor saya di Jakarta. Suara saya mantap saat memberikan perintah. Tarik semua investasi kita dari perusahaan kakak saya. Kataku kepada kepala strategi saya. Setiap sen melalui perusahaan cangkang. Dan beritahu firma keuangan untuk membatalkan kontrak 150 miliar. Tim saya tidak ragu. Mereka telah melihat angka-angkanya. Tahu bahwa salah urus Bima adalah kapal yang akan tenggelam. Menjelang siang, dokumen-dokumen itu diajukan, dan modal perusahaan saya sebesar 30 miliar sudah keluar dari jangkauannya. Saya tidak merasakan kemenangan, hanya keteguhan hati. Membatalkan kontrak adalah pukulan telak bagi perusahaan Bima, memotong jalur kehidupan yang telah membuatnya bertahan. Saya pernah menyelamatkannya sekali, menuangkan sumber daya saya ke dalam aplikasinya yang gagal. Tetapi saya tidak akan melakukannya lagi. Tidak setelah dia menyebut saya pembohong di depan keluarga kami. Tidak setelah mereka memihaknya tanpa ragu. Ponsel saya bergetar dengan email konfirmasi dari tim saya. Kesepakatan itu batal. Saya bersandar di kursi saya. Dada saya berat, tetapi pikiran saya jernih. Bima akan merasakan konsekuensi dari egonya, dan saya tidak akan meredam kejatuhannya. 2 hari kemudian, kakak saya menyadarinya. Saya terbangun dengan banjir notifikasi. Postingan Instagramnya ada di mana-mana. Sebuah foto dirinya dengan tangan bersedekap dengan keterangan yang berbunyi, "Beberapa orang akan menghancurkan mimpimu karena iri. Kakak perempuanku menyabotase perusahaanku, tapi aku akan bangkit kembali." Dia menandai saya, menyebut saya pengkhianat dan pecundang. Putus asa mencari perhatian. Perut saya mual saat membaca komentar-komentarnya. Beberapa memuji ketahanannya, tetapi yang lain orang dalam industri. Mantan mitra mulai mengajukan pertanyaan. Bagaimana dia menyabotase Anda? Tulis seseorang. Aplikasi Anda sudah anjlok selama berbulan-bulan. Saya ingin membalas, untuk menjabarkan kebenarannya, tetapi saya menahan diri. Saya telah membuat langkah saya. Biarkan dia menggali kuburnya sendiri. Postingan itu menjadi viral, mengumpulkan ribuan suka dan dibagikan. Blog teknologi mengangkatnya. Berspekulasi tentang perseteruan keluarga kami. Beberapa menggambarkan saya sebagai penjahat, tetapi yang lain menggali rekam jejak Bima, tenggat waktu yang terlewat, investor yang marah,
jumlah pengguna yang menurun. Seorang pemodal Ventura terkemuka mentweet, sepertinya aplikasi itu sudah dalam masalah. Menyalahkan seorang saudara perempuan tidak masuk akal. Saya menyaksikan gelombang berbalik. Tangan saya gemetar. Narasi Bima sedang terurai. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang mempertanyakan kejeniusannya. Saya tidak perlu merespons. Kebenaran sedang bekerja untuk saya. Dia menyeret namaku ke lumpur. Kataku kepada Kirana. Suaraku tegang. Dia tidak goyah. Biarkan saja. Kamu lebih besar dari amarahnya. Teruslah membangun. Kata-katanya menenangkan saya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun bereaksi terhadap ego Bima. Mencoba membuktikan diri kepadanya, kepada orang tua kami. Kirana benar. Saya punya perusahaan sendiri. Kemenangan saya sendiri. Saya tidak akan terseret ke dalam perang media sosial. Seminggu kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuk saya dari salah satu mantan mitra Bima, seorang CEO fintech yang saya temui bertahun-tahun yang lalu. Perusahaan kakakmu sudah selesai, bunyinya. Kontrak yang dibatalkan adalah paku terakhir. Mereka mengajukan kebangkrutan. Saya menatap layar, hati saya mencelos. Saya tahu ini akan datang. Salah urus Bima, penolakannya untuk mendengarkan, telah menghancurkannya jauh sebelum saya menarik dukungan. Tetapi melihatnya secara hitam di atas putih terasa lebih berat dari yang saya duga. Saya ingin dia menghadapi kenyataan, bukan kehilangan segalanya. Sebagian kecil dari diri saya merindukan kakak yang pernah bermimpi bersama saya, tetapi saya menekannya. Dia telah membuat pilihannya, dan begitu juga saya. Beberapa minggu kemudian, aplikasinya, yang pernah dipuji sebagai pengubah permainan, secara resmi bangkrut. Outlet berita teknologi melaporkan keruntuhan itu, mengutip salah urus bertahun-tahun dan kesepakatan 150 miliar yang gagal. Bima tidak dapat menutupi utangnya, dan saya mendengar melalui seorang teman bahwa dia telah kehilangan rumahnya, terpaksa pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran Jakarta. Industri memunggunginya, investor berhenti membalas teleponnya, dan tawaran pekerjaan mengering. Instagramnya, yang dulu penuh kemewahan, menjadi sunyi. Saya tidak merasakan kegembiraan, hanya rasa sakit yang hampa. Dia adalah kakak saya, tetapi pilihannya telah membawanya ke sini. Suatu pagi yang kelabu, orang tua saya, Darmawan dan Susanti, muncul di kantor saya tanpa pemberitahuan. Saya berusia 34 tahun, tenggelam dalam pekerjaan, menyelesaikan kesepakatan untuk startup AI baru. Mata ibu merah, wajah ayah muram. Kamu harus membantunya, pinta ibu, suaranya bergetar. Dia telah kehilangan segalanya. Kamu adalah adiknya. Ayah mengangguk, nadanya lebih lembut tetapi tegas. Kamu telah berhasil, Anissa, tetapi keluarga adalah yang utama. Bantu dia bangkit kembali. Saya bersandar di kursi saya, jantung saya berdebar kencang. Mereka tidak mempercayai saya di pesta ulang tahun ayah, tidak mempercayai bukti saya. Sekarang mereka ingin saya memperbaiki kekacauan yang telah mereka bantu ciptakan dengan membiarkan ego Bima. Saya tidak bertanggung jawab atasnya lagi. Kataku, suaraku mantap. Dia telah menabur, biarlah dia menuai. Ibu tersentak dan rahang ayah mengeras. Mereka pergi tanpa sepatah kata pun. Kekecewaan mereka terasa berat di udara. Malam itu, Bima menelepon. Saya tidak mendengar suaranya selama berbulan-bulan. Dan itu terdengar kasar, hancur. Maafkan aku, Anissa, katanya. Kata-katanya terbata-bata. Aku tidak tahu kamulah yang menyelamatkan perusahaan. Aku butuh bantuan. Satu kesempatan terakhir. Saya memejamkan mata, teringat seringainya di pesta. Ejekan 50 tahunnya. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengangkatnya hanya untuk dihapus. Tunggu 50 tahun lagi, kataku. Nada suaraku dingin tetapi tenang. Dia terdiam, lalu menutup telepon. Saya duduk di sana menatap ponsel saya. Campuran lega dan rasa bersalah menyelimuti saya. Saya telah menarik garis saya. Dan saya tidak akan melintasinya lagi. Saya melemparkan diri ke dalam pekerjaan saya, bertekad untuk hidup untuk diri saya sendiri. Perusahaan modal Ventura saya berkembang pesat. Saya telah mendukung selusin startup, dari aplikasi energi hijau hingga platform telemedis, menghasilkan keuntungan miliaran. Saya merekrut tim analis, memperluas kantor kami di Jakarta, dan berbicara di konferensi teknologi, membagikan kisah saya tanpa menyebut Bima. Untuk pertama kalinya, saya tidak mengejar persetujuan siapapun. Saya menetapkan tujuan saya sendiri, membuat aturan saya sendiri. Setiap kesepakatan yang saya tutup terasa seperti langkah menuju kehidupan yang selalu saya inginkan yang dibangun dengan cara saya sendiri,
bukan harapan orang lain. Kirana dan saya bertemu di sebuah kedai kopi yang nyaman di Jakarta untuk merayakan kemenangan terbaru saya, kemitraan 300 miliar dengan sebuah startup bioteknologi. Dia mengangkat latenya, senyumnya lebar. "Kamu tak terhentikan," katanya, suaranya hangat dengan kebanggaan. "Kamu tidak hanya bertahan, kamu membangun sebuah kerajaan." Saya tertawa, beban tahun lalu terangkat. Kirana telah menjadi batu karang saya, mendorong saya untuk berdiri tegak ketika saya meragukan diri sendiri. Kami mendentingkan cangkir kami, berbicara tentang masa depan proyek-proyek baru, mungkin liburan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa bebas, tidak terbebani oleh bayang-bayang keluarga saya. Melihat ke belakang, saya belajar dua hal. Nilai saya tidak bergantung pada pengakuan siapapun. Bukan orang tua saya, bukan Bima, bukan dunia. Saya menghabiskan bertahun-tahun mencari validasi mereka hanya untuk menyadari bahwa saya harus mendefinisikan nilai saya sendiri. Dan kejatuhan Bima mengajari saya sesuatu yang lain. Kebohongan dan kesombongan akan mengejarmu. Dia membangun kesuksesannya di atas pujian curian dan bualan kosong. Dan ketika kebenaran terungkap, semuanya hancur. Saya tidak membencinya. Saya kasihan padanya. Tapi saya tidak akan menanggung bebannya lagi. Kisah saya bukan tentang membuktikan orang lain salah. Ini tentang membuktikan diri saya benar.